Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Mukarramun, para alim ulama, para asatidzah, para guru, para hujat, segenap pengurus masjid, ulama khusus yang sama-sama kita hormati ketua DPR masjid, ulama Bapak Mayaribana Warmo, dan juga ketua RW 07 Bapak Ustadz Ahmad Murni. Kita doakan dua-duanya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya dan doa dan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan ilmunya, diberkahkan hidupannya, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir jamaah maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia, mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala agar panjangkan umur kita dan doa dan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa nafa'ana bi wa bi barakatihi wa bi kulli khairin. Amin. Umar ibni Umar ibni Umar qala Rasulullah SAW, inna hadzal qulubi tafda'u kama yafda'u hadidu tidak asabahu al-ma'u. Kajian malam ini adalah masih berkaitan dengan hati, tapi materinya adalah al-qalbu alladhi yafda'u, hati yang bertaat. Sekarang kita berbicara qalbul a'ma, hati yang buta. Qalbul marid, hati yang sakit, hati yang berkarat. Ibnu Umar dia berkata, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, inna hadhil quluba tafda'u, sesungguhnya hati ini dapat berkarat kama yafda'ul hadidu, sebagaimana karatnya besi, bila asabahul ma'u, apabila dia kejatuhan air. Kemudian Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, wa ma jilawah, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat itu? Oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, kasratul dzikrul maut wa tilawatul Quran, maka caranya adalah banyak mengingat mati dan banyak membaca Al-Quran. Ini suatu bagian. Jadi Nabi menganalkan hati yang berkarat itu maksudnya ibarat besi yang penuh dengan karat tadi. Dan hati ini bisa disebabkan karena dosa-dosa. Kalau dalam kajian tasawuf, bahwasanya hati ini punya 4 lapis. Di situ ada namanya qalbu, di atasnya, di bawahnya ada fu'adun, di tengahnya ada sir, ada dhamir. Nah, di atasnya karakter tadinya kalau terjadi dosa-dosa kecil,
Dan yang kedua kalau terjadi dosa-dosa besar. Jadi gambarannya ini adalah ibarat hati ini berdosa, manusia ibarat perkara disebabkan karena melakukan perbuatan dosa. Maka hilangnya itu, pembersihnya itu yang pertama adalah dengan mengingat mati, banyak-banyak mengingat mati. Dan yang kedua banyak-banyak baca Al-Quran. Ini salah satu obat agar hati yang tadinya karat itu menjadi bersih kembali. Mereka katakan bahwasanya pembersihnya adalah dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah bagaimana yang dimaksud dengan banyak ingat kematian. Para ulama mengatakan man aksara zikrul maut, man aksara zikrul maut, barang siapa orang yang banyak mengingat kematian, akramu bisalasin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 3 macam perkara. Yang pertama adalah ta'jilu taubati. Orang yang banyak mengingat kematian maka cepat untuk melakukan taubat. Wa qana'atu qalbi, yang kedua hatinya merasa puas, qanaah. Wa tasyatul ibadah, dan rajin ibadah. Ini satu bagian apabila orang banyak mengingat kematian. Biarlah contoh-contoh lainnya bagaimana. Kita lihat apabila ada keluarga kita, siapa saja ketika kita meninggal dunia, maka kita akan teringat bahwasanya kita akan juga menjadi beliau meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wa khair fitnah. Dan kami, kata Allah, akan uji mereka dari kebaikan dan kejelekan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami mereka semua dikembalikan. Yang pada hakikatnya kematian selalu mengawasi kita. Maka ada satu syair yang berbunyi tusiru binal ajal fi kulli lahzati wa iyyamunat wa wahunna marahilah. Wa ma aqrata fi zamanis fila wa kaifa bi syair. Seorang penyair mengatakan ajal kita ini selalu bersama-sama kita setiap saatnya, dan hari-hari kita ini tergulung habis bagaikan tonggak jalanan. Dan alangkah kejinya sikap bersantai diri ketika masih muda, dan lebih kejinya sikap bersantai diri ketika uban sudah menyala di kepala. Kalau bilang uban jangan dari kepala ya. Kalau umur 50 tahun tidak ada lagi ya. Ini penyair mengatakan, mengapa ajal kita selalu bersama kita setiap saatnya. Maka kalau kita daftar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya malaikat maut setiap saat selalu melihat hambanya satu hari 70 kali, baiknya satu hari. Karena malaikat maut sesungguhnya malaikat maut yang zulfi wujudul ibad, dia memandang hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli yaumin, setiap harinya 70 marrah, 70 kali. Faidah dohikal abdu, dan apabila seorang hamba itu ketika dia sedang melakukan dohika, tertawa dalam keadaan senang-senang gembira, yang maknanya adalah lupa kepada Allah ya. Apalagi ada dalam dogennya itu sambil nyawel lah gitu. Kalau nyawel banyak kan bapak-bapak nggak sayangan tuh, tapi orang bini sudah boleh bapak sini bukan menyawel. Banyak bener di TV dilihat tuh kan ya, di TV kan gitu pernah lihat tuh kan, saya pernah lihat tuh ngawel apa tuh ya, pernah istrinya si bintang film Indonesia ya, orang Malaysia tuh salah tuh pakai 100-an, Masya Allah 100-an, kalau gini 50 tuh Pak Malaysia dia
DJ tuh, saya sebutin namanya nggak kenal. Kalau itu kalau bawa sekarang tuh masalah. Tapi kalau ke masjid yang keluar 2000-an. Jadi bukan orang masjid masalahnya. Jadi ratusan bulan baru-baru pulang-pulang dari DJ bawa sekarang, masya Allah. Dan apabila dia bersenang-senang, wa idza dhahikal abdu hamba itu bersenang-senang, alladzi mu'azzalahi kata malaikat ketika aku datang kepadanya, maka malaikat mengatakan, qala ya ajaban, sungguh aneh manusia ibni Adam. Ya ajaban ibni Adam, sungguh aneh di manusia. Bu'ithu ilahi la yaghfiru ruhahu. Ketika saya datang untuk menggenggam ruhnya, mencabut ruhnya, wa huwa ma'adzalik yadhaku, dia dalam keadaan senang. Makanya dengan zikir maupun selalu nikmati, kita selalu istiadat kesiapan. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan maksiat. Ya. Khawatirnya begitu, lagi joget, malaikat kau datang. Ya, saya videonya tuh dari Sumatera itu, bawa-bawa. Gak tua sih, udah sepuh gitu. Karena lagi joget meninggal. Dihujain lagi, masya Allah, luar biasa tuh. Orang lain tuh kan. Apalagi yang kalau dimancing di bawah hati-hati itu, dimancing. Iya. Hati-hati, lagi mancing sampai merokoknya jatuh, mati. Rokoknya mati. Jadi mana ada orang itu senang gembira, makanya berarti kita berkata silakan, tapi hati-hati, ya hati-hati dengan kematian. Kita kan mengharapkan husnul khotimah. Ya, jadi dengan mengingat mati akan menjadikan sugesti buat kita akan seperti itu. Maka ketika kita seperti itu, bagaimana kalau kita matinya dalam keadaan baik? Maka yang pertama dikatakan ta'jilut taubah, cepat-cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara taubat ini pokoknya bagaimanapun Allah ampunin atau tidak, yang penting syariat kita taubat, karena hak prerogatifnya Allah. Manusia tidak boleh menjatuhkan kamu dosanya banyak, laksana langit dan bumi yang tidak bisa dihitung dengan komputer. Tapi ketika Allah menerima taubat seorang hamba, tidak ada lagi orang bisa mampu merendam keinginan Allah, mencegah keinginan Allah. Innallaha ghafurur rahim. Jadi wama kayak asuransi, jangan putus asa terhadap Allah walaupun dosanya begitu banyak. Seorang ditanya, hal ya'riful abdu, apakah seorang hamba ini dia bisa mengetahui idza taba, apabila dia bertobat kepada Subhanahu wa Ta'ala, anna taubatahu qubilat amruddat, apakah taubat itu diterima ataupun ditolak atau belum diterima. Jangan putus asa ditolak, mungkin belum diterima saatnya, besok masih ada rapat. Seorang ulama ketika ditanya mengatakan ahkum bizalik, saya tidak bisa memberikan hukum secara rinci. Bahasa kita nggak komen lah gitu kan. Artinya orang taubatnya terima kita tidak mengetahui. Tapi dia katakan bahwasanya walakin zalik alamatul, akan tapi ada tanda-tanda, ciri-ciri seseorang ini ketika bertobat, tobatnya diterima Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri-ciri taubatnya terima, kata ukamanya mengatakan yang pertama, ayyaron nafsahu dari maksumati minal maksiyati. Tanda pertama, dia memandang dirinya tidak punya sifat maksum, tidak terpelihara daripada perbuatan dosa. Karena kita manusia nggak mungkin seperti Nabi. Nabi sifatnya maksum, terpelihara dari dosa. Maknanya kalau seandainya Nabi melakukan perbuatan dosa, Allah buru-buru nyuruh malaikat supaya menegur Nabi kita Muhammad SAW. Contoh misalnya kita betul nasir pernah Nabi memarahi orang sebagai Nabi al-a'rabu basarnya. Nabi punya sifat kemanusiaan, tapi buru-buru tegur Allah. Kalau kita menegur siapa?
Ini suami salah gitu, bini nggak berani takut. Misalnya ada orang dalam rumah tangga, suami nggak sholat, bini nggak berani negur tuh, mas sholat mas dan sholat nggak berani, takut sama suami. Kenapa takut? Takut nggak ada suami belajar, ini takut. Iya takut nggak berani. Kalau begitu juga suami ketika istri nggak sholat nggak berani ngomong. Kenapa takut? Takut nggak kasih kamar. Nah artinya manusia tidak ada tetapi Nabi ditegur Allah langsung. Saya pernah cerita dulu, mungkin dalam drama. Ada seorang penggali kubur yang melakukan perbuatan maksiat dan kita berkenal sihir. Itu ada seorang penggali kubur melakukan perbuatan maksiat. Ya tanggung-tanggung maaf, mayit dibongkar kemudian dizinain, alhamdulillah dari. Jadi ketika itu dia seorang penggali kubur, sudah bertahun-tahun tugasnya menggali kubur. Tapi zaman dulu ada objekannya juga penggali kubur, jadi dibongkar kuburan, diambil kain kafannya dijual. Orang kan tidak tahu. Dimasukkan lagi namanya juga TPU penggali kubur gitu. Jadi kalau meninggal malamnya dibongkar, kain kafannya diambil, bersih, dijual. Kalau bapak-bapak kan kafannya sekitar 11 meter, yang normal ya. Kalau ibu 14 meter, nah kalau meternya 5.000 kali 14 berapa? Lumayan kalau meninggal yang satu banyak. Objeknya dia terus tiap hari. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Suatu ketika ditegur Subhanahu wa ta'ala ketika dia mendengar seorang gadis Ansor yang meninggal dunia setelah dikuburkan, ditinggalkan oleh sanak famili dan hadiah orang. Niat tujuannya adalah untuk mengambil kain kafan, tapi pas tidak karena wanita dan dia masih bujangan, pas dibuka melihat masih baru, ternyata inna syahwata tusiru ka'abidah, syahwat sudah menjadi raja karena tidak ada orang. Maka kemudian mayit yang baru meninggal tadi dizinai. Tapi kalau Allah takdir Allah setelah selesai mayit itu bangun, masya Allah, mayit bangun mengatakan, ya sahabat wahai pemuda, apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah bersifat basor maha melihat di mana saja kamu berada, Allah pasti melihat kedatipun kamu lari ke lubang sumur. Dan apakah kamu tidak kasihan nanti saya akan dihisab, nanti dibangkitkan dalam keadaan junub seperti ini. Tidur lagi tapi takutan. Seandainya ada orang meninggal bangun, kira-kira kemana kita? Ambil langkah 1000. Takut pasti. Dia lari selari-larinya sampai ya Allah ya Tuhan, Tuhan Nabi Muhammad, dicari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sampai ditegur umat, ngapain Muhammad Rasul, ada perlu apa? Ajudannya Nabi Umar bin Khattab, akhirnya itu Nabi, wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang menurut pandangan saya dosanya dosa besar sekali yang Allah tidak bisa mengampunkan. Nabi kemudian bertanya, tapi tidak diungkapkan apa yang dapat dosa tadi, masih disembunyikan, malu pada Nabi. Nabi bertanya, asyarta billahi syai'an, apakah engkau telah bersyirik kepada Allah? Karena syirik merupakan dosa paling besar di antara dosa besar-besarnya. La ya Rasulullah, aqalta nafsan bi ghairi haq, apakah engkau membunuh manusia tanpa dengan alasan? La ya Rasulullah, kalau kamu tidak melakukan perbuatan syirik, tidak membunuh tanpa alasan, innallaha yaghfiru dzambaka walau kanat bil usbaina wal awfina sab'in, sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu kalau kamu bertobat, kendati dosa kamu terlaksana 7 lapis dan bumi. Tapi orang pemuda itu tidak merasakan puas ketika Rasulullah memberikan satu nasihat. A'dhamu dzambi ya Rasulullah, dosa saya lebih besar daripada. Apa dosanya? Tidak mau diungkapkan. Nabi sebagai basiro wa nadhiro, Nabi mencoba ya, dengan pendekatan yang baik, face-to-face. Akhirnya terungkap, saya melakukan seperti itu kalian sukakan. Nabi marah,
Bayangkan kita, mungkin bahasa kita bukan mata, orang mati, kerja juga bisa gitu ya, mungkin ya, kemungkinan bahasa gitu ya. Tapi itu nama Nabi malah itu diusir ke Nabi. Ini ada ceritanya. Ketika Nabi diusir, tiba-tiba malaikat datang. Allah menegur melalui malaikat. Ini sifat maksud Nabi. Ya Habibullah, ya Nabi Allah, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Allah. Allah kirim salam bertanya kepada kamu, siapakah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan barang di antara keduanya? Allahu Rabbi. Siapakah yang memberikan rezeki kepada manusia? Allahu Rabbi. Manusia sebagai syariat mencari rezeki maisha, tapi penentuan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq pemberi rezeki. Dan siapakah yang bisa mampu mengampuni apabila manusia berdosa secara vertikal, secara hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu Rabbi. Tapi kenapa ya Rasulullah? Ketika engkau didatangi seorang pemuda yang minta nasihat kamu, engkau sebagai basira wa nadhira, kau campakkan begitu saja. Nabi baru kaget. Baru apa ya? Kaget itu Allah benar tadi. Dicari Umar, suruh panggil ya Umar, mari, cari orang tadi benar. Dicari, sedangkan orang tadi kata ya Allah, Tuhannya Musa, Tuhannya Muhammad, Abdullah saya. Ketemu. Dan semenjak itu orang itu bertobat. Ya. Tapi keterangan ini pun berlaku karena hukum zina ketika itu belum ada. Hanya ditaubat kepada Allah. Jadi kalau setiap sholat di belakang Rasulullah SAW. Sampai endingnya ketika Nabi sholat maghrib, Nabi pada surat Al-Hakumut Takasur kata zurtumul maqabir, dia meninggal dalam keadaan ibadah. Tapi keterangannya karena sudah berlalu lama, dosa-dosanya diampuni dan berpengaruh. Itu sifat maksud Nabi tegur. Ya. Kalau kita siapa menegur? Ya, salah satu bagian ciri orang yang taubat diterima, dia menyadari bahwasanya tidak punya sifat maksud. Kalau tidak punya sifat maksud akan timbul ikhtiar dalam pikir namanya hati-hati itu tidak. Kalau dia mau berbuat, apakah ini perbuatan ini diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasul, atau dilarang Allah atau dilarang Rasul? Kalau Allah perintahkan musafir khairat, kerjakan dengan cepat. Kalau dilarang lagi tarikul ma'asi, ditinggalkan. Nah, sifat kehati-hatian di dalam berbuat, bertindak, berkata-kata, berbagai macam aktivitas, ini tanda, salah satu tanda taubatnya akan diterima Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Ketika istighfar, benar-benar istighfar. Bukan hanya istighfar liputin saja, tapi ketika istighfar melakukan perbuatan maksiat lagi. Al-musiru, al-mustaghfiru bil lisan. Orang yang lisannya beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-musiru ala dzambi, tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Kalau mustahzi rabbi, ya, seperti dia mengejek kepada Tuhannya. Jadi tanda pertama ini adalah orang yang kedua, wa yara fi qalbihi farihadha iman, yaitu memandang hatinya menghilangkan kesenangan-kesenangan, wal husna syahidah, dan menampakkan kesedihan. Jadi maksud menghilangkan kesenangan adalah kesenangan kegembiraan yang bisa menghambat dia untuk dekat kepada Allah. Contoh ketika juga nikmat, ya. Nikmat ini bukan dapat mendekatkan diri kepada Allah, bahkan nikmat ini malah dapat menjauhkan dia kepada Allah. Tadinya sih masih biasa-biasa, rajin ke masjid, ngaji, hadir bertarik naik derajatnya lagi, nikmatnya banyak dan untuk rezekinya berubah-ubah. Masjidnya sudah mulai jalan, mustahilnya sudah mulai jalan, bahkan sholatnya jarang-jarang. Kenapa? Nahnu masjid, kita menjadi orang sibuk, lupa pada Allah. Nah, nikmat ini menjadikan musibah.
kullu nikmatin, setiap nikmat apa aja, nikmat kan bisa berbentuk sehat, bisa rezeki, bisa keluarga senang bahagia, itu nikmat. Kullu nikmatin la yuqarribu minallahi ta'ala azza wa jalla, setiap nikmat yang tidak mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baliyat, maka nikmat itu menjadi baliyat, menjadi musibah, menjadi petaka. Nah, orang-orang yang dimaksud adalah menghilangkan kegembiraan, kesenangan, yang kesenangan itu yang bisa menghambat untuk dekat kepada Allah. Tapi kalau kegembiraan, kesenangan tidak menghambat, itu tidak menjadikan dia termasuk bagian itu. Bisa jalan-jalan, PRW jalan-jalannya, medawusnya tuh, medawusnya ada berapa PRW itu? Berangkat kemana Anyer tuh? Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat sholat, gitu kan? Ingatin kepada orang ingatin dosa kan? Itu. Jadi itu sholat bro. Apalagi berapa kali ya? Bro, bapak sponsor itu. Bapak juga ngajak ibu piknik itu pahalanya besar. Ibu ya? Iya tuh. Sering-sering ngajak jangan di rumah terus. Dapur, sumur. Nah itu. Ngajak piknik pahalanya besar. Ya jangan jauh-jauh lah. Kan bukan. Nah, yang maksud ini adalah menghilangkan, memandang dirinya untuk menghilangkan kegembiraan. Nanti kegembiraan, kesenangan yang bisa jauh kepada Allah yang Maha Kuasa. Wal husna syahidan, menampakkan kesedihan. Maksudnya bagaimana? Kesedihan untuk diri kita. Nanti kalau meninggal saya ini dalam keadaan apa ya? Husnul khotimah, husnul khotimah. Nanti dalam barzah saya mendapatkan nikmat kubur apa azab kubur, kita nggak tahu. Nanti yaumul pasti kita berada golongan kanan kiri. Nah, kalau pengen mati husnul khotimah, cari jalan-jalan husnul khotimah. Kalau ingin mendapatkan nikmat kubur, cari jalan-jalan supaya mendapatkan nikmat kubur. Kalau nanti yaumul pasti menjadi golongan orang-orang kanan, artinya golongan kanannya orang yang mendapatkan kebahagiaan yang ujung surga, kita cari. Nah, kalau di semacam ini merasakan buat kita ini kapan, kita bagaimana nanti. Ini tanda-tanda tobatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yuqaribu ahlal khair wa yub'ida ahlal syarr, yaitu senantiasa mendekati orang-orang yang ahli kebaikan, artinya mukhalafah, bergaul, berinteraksi kepada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Tadahum, supaya kita mengikuti jejak langkah orang-orang yang baik tadi, orang yang saleh. Ini orang satu hari bisa 2 juz ya, gimana kok ya tipnya gitu. Saya kadang-kadang baru 2 lebaran ngantuk, kan masih ada tipnya tuh. Kalau kita bergaul kan bisa nanya, oh caranya begini-begini. Saya dulu juga nggak bisa 1 hari 1 juz, 1 hari cuma 1 ayat, nggak apa-apa. Tapi ya Allah, latihan hari ini ya 1 ayat, sampai seminggu 1 ayat, sampai sebulan 1 ayat, nggak apa-apa. Bulan depannya dia tambah lagi 2 ayat. 1 hari 2 ayat, lama-lama tambah-tambah. Oh caranya begitu, bisa jadi begitu. Kayak kebiasaan melakukan perbuatan baik. Kalau kita berdekatan, bergaul kepada orang-orang yang kebaikan tadi. Yang keempat, wa yaral qalila min ad-dunya katsiran wa yaral katsira min amal al-akhirati qalilan. Dari perkara-perkara dunia yang sedikit tadi, dia memandangnya adalah banyak. Maksudnya gini, kalau dapat rezeki sedikit, merasakan ini rezeki banyak dari Allah. Masa bisa begitu? Kenapa? Sifat qanaahnya ada. Karena qanaah ini, yang disebut qanaah ini ada sukunul qalbi inda adamin makruhat waridah biqismatin ta'ala, yaitu hati menjadi tenang kendati pun tidak punya apa-apa, tapi dia senang redha terhadap ketentuan Allah, pemberian Allah. Jadi ketika mendapatkan apapun yang dia dapat, dia merasakan ini paling banyak, ini merasakan banyak.
Ini sifat qani atau qanaah. Jadi ketika bicara masalah rezeki tadi, yang sedikit tadi dipandang banyak, berarti pun dia qalilun minal amal, qalilun minal mal, yaitu hartanya sedikit. Wa yarul katsira min amalil akhirati qalilan. Sebaliknya kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan akhirat, ibadah, dia merasakan baru sedikit. Nah, kalau merasakan sedikit, timbulnya terus bertambah. Saya sholat malam cuma 2 rakaat. Saya sholat malam 2 tiap malam. Itu kan banyak, tapi merasa sedikit. Terus lagi. Nah, jadi ketika dia merasakan semacam itu, tergerak hatinya untuk menambah. Tapi kalau seorang sudah merasakan itu banyak, banyak. Kenapa Pak sholat? Wah, saya baru umroh. Loh, apa hubungannya umroh? Nah, kemarin saya umroh, itu kata Nabi kalau sholat sekali sholat itu sama saja 100.000 kali sholat. Nah, kalau sholat saya 5 kali berarti 500.000 kali. Saya umroh 9 hari, di Mekah 4 hari, di Madinah 4 hari, 12 hari. Tapi di Mekah ini saya kalau sholat terus 500.000 kali 4, 2 juta saya itu. Wah. Jadi kalau sholat saya sebulan ya sholat masih utuh. Ini kata orang gitu. Kalau masuk banyak, hal banyak, wah sholat gampang apa? Ini namanya marbut gitu. Demikian salah satu tanda-tanda orang yang taubatnya diterima Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara kemuliaan orang yang banyak mengingat mati, man aksara dzikral maut akrama bisalasin. Barang siapa yang banyak-banyak mengingat kematian, maka Allah memberikan 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilut taubati, cepat untuk melakukan taubat. Maka ketika dia merasakan buru-buru taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allahumma inni as'aluka taubata wa dawamaha. Ya Allah, saya semuanya mohon taubat kepadamu dengan taubat yang dawam, terus menerus taubat. Wa a'udzubika minal maksiati wa asbabiha, dan aku berlindung kepadamu dengan berbagai macam maksiat dengan sebab-sebabnya. Allahumma tub alaina qabla al-maut. Ya Allah, terimalah taubat saya sebelum mati. Warhamna indal maut, dan rahmatilah saya ketika mati. Wala tu'adzibna ba'dal maut, dan jangan kamu siksa kami ya Allah setelah mati. Ya khaliqal maut, wahai Allah yang telah menciptakan kematian. Wa ya sami'as shaut, yang telah mendengarkan rintihan-rintihan kematian. Ihfadna minal afati wal ati wal uqubat. Peliharalah kami dari balak dunia dan akhirat. Ya awalin, ya Allah yang pertama, tidak ada permulaan. Wa ya akhiral akhirin, yang terakhir tanpa dengan penghabisan. Akhir hayatana bi husnil khotimah. Akhirlah hidup kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini sebagian doa bagi orang-orang bertobat, dibaca setiap hari terus. Nanti pada giliran Allah menerima taubat tadi, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kenapa kita buru-buru bertobat. Maka takjilu bitaubat, cepat untuk melakukan taubat. Demikian Bapak-bapak yang mengajak ibu. Sebelum lanjut, mungkin ada yang mau tanya, silakan. Kita materi ini apa yang lain mau. Silakan. Silakan. Pak Firman dari. Silakan, ada pertanyaan.
Ibu-ibu mungkin Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dari mana dulu dari sampaikan ini arti yang berkarat, Iya. yang berkarat ini bisa dicontohkan dengan tingkat kematian dan membaca Al-Quran. Memang membaca Al-Quran yang orang tidak tahu pasti ya di rumah baca Quran atau tidak, kita kan nggak bisa menjustis seseorang. Namun dalam hal ini bisa nampak dalam keseharian. Mudah-mudahan dengan adanya materi yang dibawakan pada malam ini bisa menambah giroh bagi jamaah khususnya untuk mau membaca Al-Quran di masjid maupun ya, benar-benar. Pertanyaan dari luar dari materi masalah sholat. Dalam hal ini ada pertanyaan seperti ini, Ustaz. Sholat subuh itu kan disertai dengan kunut. Umatnya di sholat subuh dan di sholat witir sholat Ramadan 15 hari sampai hari terakhir. Bagaimana hukumnya bagi makmum yang masbuk dapat satu rakaat, mereka kan sudah mengikuti doa kunut tersebut. Nah, setelah menambah satu rakaat lagi untuk menambahkan 2 rakaat, apakah makmum ini kunut lagi atau dicukupkan dengan mengikuti kunut dari imam? Pertanyaannya seperti itu. Yang kedua. Ya. Terus yang kedua, apalagi yang kedua ini? Ya. Bagaimana kalau masbuk yang ketika dia pertama sholat subuh sudah baca kunut, kemudian yang keduanya apakah baca kunut? Dia baca, karena kunut buat dia adalah yang kedua. Pertama karena masbuk. Sama kalau dia masbuk sholat maghrib tasawufnya 3 kali berarti. Tasawufnya 3 kali. Jadi dia baca kunut, karena kunut itu tempatnya pada rakaat kedua. Gitu boleh. Jadi istilahnya si makmum harus baca lagi. Baca lagi. Terus yang kedua pertanyaannya gini, sama-sama doa. Kenapa kok hanya di subuh saja, kok nggak tiap sholat pagi dikasih kunut? Gitu. Iya. Nah, saya yang namanya itu sudah syariat, sebenarnya kita nggak bisa ngotak-ngatik lagi ya. Udah ketentuannya seperti itu, ya udah ikutin gitu. Iya. Mohon itu jelasan. Karena syariatnya adanya pada waktu sholat subuh. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut selama hidupnya. Kalau untuk tiap hari tetap kunut, itu namanya kunut nazilah. Nazilah itu kunut untuk mendoakan saudara-saudaranya yang terzolimi. Nah, itu bisa dilakukan dengan membaca kunut tadi setiap sholat. Ya, mau sholat zuhur atau semua 5 kali sholat ya 5 kali membaca kunut. Karena ada satu kampung ketika mendapatkan informasi Rasulullah SAW mendapat informasi tiba-tiba Nabi kunut untuk mendoakan saudara-saudara yang dalam keadaan terzalimi. Jadi ini dibolehkan pada waktu tiap-tiap sholat. Sedangkan kunut subuh ini, kunut yang biasa dilakukan hanya syariatnya pada waktu subuh tadi. Karena itu tambahan untuk berdoa. Karena subuh ini pahalanya untuk berjamaah ini lebih tinggi daripada pahala-pahala yang lainnya. Artinya di antara sholat 5 waktu itu yang paling tinggi, yang paling besar pahalanya adalah pada waktu sholat subuh. Kalau kita lihat di dalam fadilah jamaah, sholat berjamaah, kita lihat
paling utama lagi sholat subuh pada waktu hari Jumat. Abdul sholawati indallahi ta'ala sholat subuhi yaumal jum'ati fi jama'ati. Rasulullah SAW sabda hadis riwayat Abu Nu'aim dan Imam Tabrani dari Ibnu Umar berkata, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, seutama-utamanya sholat 5 waktu di sisi Allah itu adalah sholat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Jadi kalau kita bicara sholat mana yang lebih banyak pahalanya adalah sholat Jumat. Tapi kalau bicara lagi lebih utama lagi Jumat tadi kalau dilakukan pada waktu hari Jumat. Jadi kalau Jumatnya hari Kamis dilakukan dengan Jumat yang hari Jumat dilakukan itu nilai lebih tinggi daripada Jumat yang dilakukan subuh dilakukan hari Jumat. Katakan bahwasanya akan mujamaati ba'da, katakan jamaati ba'da jum'ati, ya. Maka dikuatkan sholat berjamaah itu pada hari Jumat pada waktu subuh. Summa sholat dan selain dari fajr kemudian sholat isya kedudukannya nomor 2. Summa asr kemudian sholat asar. Summa zuhri kemudian sholat zuhur. Summa maghrib kemudian maghrib. Itu tingkatannya. Karena di dalam subuh ini malaikat hapusan antara asar dengan subuh. Tapi kan subuh lebih tinggi lagi nilainya daripada asar. Nabi kita Muhammad SAW jelaskan saling bergantian. Na'taqibuna malaikatul lail wa malaikatun nahar. Saling bergantian malaikat malam dan malaikat siang. Wa yatanya'una fi sholatis subhi wal asr. Mereka bertemu pada sholat subuh dan sholat asar. Jadi kalau sudah bertemu mereka kemudian naik ke atas. Pokoknya misalnya tadi asar bergantian tuh. Jadi yang tugas dari subuh sampai asar hapusan tadi. Artinya piket. Sekarang yang piket nih adalah malaikat dan asar nanti sampai dengan subuh. Nanti subuh mau pulang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar makan tutup? Kata Allah. Ya Allah, ketika saya hadir mau pergi, dia dalam keadaan sholat. Ketika saya datang, wa ta'inallah wa hum yusallun. Ketika kami datang kemarin asar, dia dalam keadaan sholat. Jadi maka jawabnya gitu. Tarokna ketika kami tinggalkan subuh misalnya. Subuh dia meninggalkan malaikat. Tarokna wa hum yusallun. Ketika kami tinggalkan sholat subuh, hapusan dia dalam keadaan sholat. Wa ta'inallah wa hum yusallun. Ketika kami datang, dia dalam keadaan sholat. Tapi asar dengan subuh nilainya lebih tinggi dari subuh karena daripada beberapa hadis menyebutkan. Ya. Jadi subuh ini ditambah lagi dengan zikir-zikir lain. Jadi subuh lebih tinggi. Ya, Islam katakan sholat al-fajr fi jama'atin thumma qada yadullah ta'ala hatta taqwa syamsu thumma sholat raka'atain. Kata Allah Ta'ala keajri kahujjatin wa umratin tamah. Siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah kemudian duduk sebentar dan zikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat isyraq 2 rakaat, maka dia seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ya, Islam katakan sholat al-isya fi jama'atin bahkan nama nisfal lain. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, nanti sholat isya berjamaah juga, maka dikasih bonus lagi seakan-akan melaksanakan sholat setengah malam. Di samping dapat pahala jamaah, dikasih lagi bonus kita seperti orang sholat setengah malam, sholat sunnah. Wa masolata subhanahu jama'atin, siapa orang yang sholat subuh secara jamaah, maka nama lailatul, maka dia dapat bonus lagi seperti orang melakukan sholat malam satu malam betul. Jadi nilai subuhnya dengan yang lainnya itu lebih tinggi subuh.
Maka katakan pertama subuh, kemudian isya, asar, zuhur, kemudian maghrib. Itu kelebihan. Maka subuh adanya doa qunut, tempat-tempat mustajabah. Supaya kita pertama pentingnya ada hidayah. Allahumma hdina fima, ya Allah berikanlah kami petunjuk hidayah. Sebagaimana orang-orang yang telah Kau berikan petunjuk. Wa afina fima, ya Allah berikanlah afiat. Jadi afiat dengan sehat beda, Pak. Jadi as-sihat itu saya dengan afiat itu beda. Sehat berkaitan dengan jasad, afiat dengan hati. Nanti ada 10 keistimewaan afiat. Jadi salah satu bagian subuh ada kudusnya. Begitu Pak. Demikian jadi kesimpulan daripada hati yang berkarat, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, hati ini bisa berkarat karena karat sebabkan karena noda dan dosa kita. Maka bisa dihilangkan caranya pertama dengan cara kasratul dzikrul maut, banyak-banyak mengingat mati. Yang kedua buat tilawatul Quran dan banyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan hati kita menjadi jernih kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma alimna ma ja'alna 'alima 'uluman nafi'ah. Sababa lima khiratin junubina Allahumma hdina min intik wa alaina min fadlik wa alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa kisnani basa'afik wa afiatik fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.